Oke, masih dengan Profesor Kardus. Metafisika secara harafiah mempunyai makna setelah fisika atau terlepas dari fisika. Metafisika sebenarnya adalah salah satu bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari keadaan-keadaan perilaku, bentuk abstraksi, dan pengetahuan-pengetahuan yang sulit untuk dijabarkan dalam keadaan fisika umum. Metafisika sering dianggap sebagai keadaan khusus yang sulit dijelaskan secara ilmiah dan empiris. Metafisika umumnya dikaitkan dengan bentuk spirituality yang melampaui ruang lingkup empirisme yang mencoba mengeksplorasi konsep-konsep tentang keberadaan, kebenaran, keyakinan, hakikat, terutama tentang ketuhanan. Ya, tidak bisa kita pungkiri, mayoritas masyarakat timur seperti Indonesia memiliki dan menjalankan aspek sendi kehidupan berbudaya dan beragama yang memadukan sentuhan-sentuhan ketuhanan, mistisme, kegaiban, dimensi lain, dan sebagainya. Yang notabene semua hal tersebut ada di ranah luar fisika atau metafisika. Hal-hal yang tak bisa dijelaskan dalam persepsi fisika umum. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mencoba mengaitkan hal-hal mistisme, spiritualitas, kegaiban yang umumnya orang-orang barat sebut hal itu sebagai pseudo-science atau tidak ilmiah dengan beberapa perilaku fisika, terutama mekanika kuantum. Meski mayoritas ilmuwan fisika akan mengesampingkan hal-hal yang tak bisa dibuktikan secara empiris dan nyata, tapi sebenarnya banyak ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang menaruh minat khusus dengan hal-hal, terutama bentuk perilaku metafisika timur, seperti halnya sihir, alam gaib, jin, arwah, dan sebagainya. Bahkan diketahui di era tahun 1920-an, dua tokoh mekanika kuantum seperti halnya Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger bahkan pernah mempelajari sedikit studi mistisme Hindu tentang perilaku sihir dan sebagainya. Ya, terlepas dari semua itu, Profesor Kardus akan mencoba mengkaitkan atau menghubungkan keadaan metafisika dan fisika, terutama dalam mekanika kuantum. Tapi, sekali lagi, hal ini bukanlah penjabaran ilmiah, hanya sebuah interpretasi atau penafsiran yang tentunya tanpa rujukan ilmiah. Yang artinya, informasi ini jangan dijadikan sebagai acuan, tapi cukup nikmati saja. Yang pertama adalah konsep roh, jiwa, sukma, nafs atau nafsi, dan sebagainya. Dalam fisika, roh atau jiwa memang tidak bisa kita buktikan eksistensinya secara empiris, meski bagi umat beragama yang percaya bahwa Tuhan itu nyata dan percaya bahwa roh adalah bagian fundamental dari kehidupan dan spiritualisme. Diketahui roh dan jiwalah yang membedakan antara makhluk hidup atau organisme dan benda mati. Diketahui banyak orang yang percaya nyawa atau roh jauh lebih abadi daripada fisik, yang pastinya fisik pada akhirnya akan terurai, hancur dalam mekanisme fisika. Dan dalam mekanika kuantum memang tak ada fakta empiris yang dapat mensahihkan eksistensi dari roh atau jiwa. Tapi sebenarnya pada masa lalu para fisikawan terdahulu juga pernah mencoba melakukan eksperimen pikiran tentang hal-hal seperti itu. Sebut saja konsep otak Boltzmann yang dihipotesakan oleh Ludwig Boltzmann, di mana Boltzmann pernah berhipotesa jika tingkat kesadaran pada otak kemungkinan disusun dari fluktuasi kuantum yang sangat dasar, seperti pada orang mati, di mana manusia yang mati secara harafiah keadaan fisiknya pasti tak berfungsi. Tapi dalam konteks yang lebih spiritual, kesadaran manusia atau roh diketahui akan tetap abadi, meski tak ada bukti fisika yang membenarkannya. Diketahui banyak hal-hal eksperimen pikiran yang telah dilahirkan untuk merekonstruksi keterkaitan roh atau jiwa yang abadi dengan keadaan fluktuasi kuantum. Dalam teori fluktuasi kuantum dihipotesakan keadaan paling dasar di alam semesta adalah merupakan perilaku yang mirip dengan getaran-getaran kecil. Sebut saja teori string getar yang masih berbentuk hipotesis untuk menghubungkan segala hukum-hukum fisika.
Bahkan beberapa kelompok orang percaya bentuk entitas gaib yang tampaknya abadi sebenarnya adalah bentuk fluktuasi kuantum yang tak dapat kita amati secara fisik. Namun keberadaannya nyata baik dalam sistem dimensi Minkowski atau dimensi yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi, analisis seperti itu bukanlah hasil dari eksperimen ilmiah, yang artinya tak bisa dibuktikan secara empiris. Dan yang kedua adalah perilaku quantum entanglement atau keterikatan kuantum yang banyak dinarasikan mirip dengan perilaku sihir, voodoo, atau santet. Keterikatan kuantum adalah fenomena unik yang bekerja ketika dua partikel yang terikat secara kuantum kemudian Anda pisahkan, di mana pada kenyataannya dua partikel ini akan membawa informasi masing-masing. Yang diketahui, meski Anda memisahkan dua partikel yang terjerat tersebut di jarak miliaran tahun cahaya, mereka akan tetap terjerat atau tetap terhubung satu sama lain, di mana informasi satu diketahui dapat menentukan informasi satunya lagi di tempat lainnya. Ya, pada sihir, voodoo, atau santet disebutkan, seseorang dapat menyakiti orang lain dari jarak jauh tanpa menyentuh, di mana tukang-tukang sihir tersebut membuat ikatan antara korban dengan media tersebut, seperti halnya boneka atau apapun. Hal tersebut diketahui mirip dengan perilaku keterjeratan kuantum, di mana dua buah objek kuantum dapat dimanipulasi satu sama lain hanya dengan menentukan informasi dari partikel pasangannya. Dan kemudian yang ketiga adalah quantum tunneling atau penerowongan kuantum. Penerowongan kuantum juga merupakan hal unik di dunia kuantum, di mana sebuah entitas atau partikel kuantum dapat menembus atau menerobos penghalang potensial yang menyekatnya dan membatasinya. Perilaku seperti itu diketahui mustahil dilakukan dalam fisika klasik, tapi dalam mekanika kuantum hal itu dapat dimungkinkan. Diketahui fenomena penerobosan media dan penghalang seperti ini mirip dengan perilaku makhluk-makhluk astral, seperti halnya hantu, jin, dan sebagainya, yang dapat menembus penghalang potensial yang umumnya akan sulit ditembus oleh objek-objek fisika klasik. Dan kemudian yang keempat adalah prinsip ketidakpastian kuantum atau uncertainty Heisenberg atau prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dalam mekanika kuantum disebutkan, perilaku segala objek kuantum tidak bisa diprediksi. Bahkan, jika kalian berhasil mengukur sebuah informasi pada objek kuantum, maka hasil pengukuran selanjutnya pasti akan berbeda. Dan diketahui, ketidakpastian ini sama seperti penjabaran perilaku metafisika yang diketahui sangat sulit untuk diukur, dibuktikan, dan dijabarkan. Ya, dan berikut adalah hal-hal unik dalam mekanika kuantum yang kerap dikaitkan dengan fenomena-fenomena mistisme. Tapi sekali lagi, dalam fisika, hal-hal yang Profesor Kardus jabarkan di atas tentunya tidak bisa dapat dibuktikan dan diakui. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Werner Heisenberg mengabarkan.